Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana arti dari Vinaya Pitaka dan latar belakangnya. Stay tune terus ya. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Vinaya Pitaka. Apa itu Vinaya Pitaka? Vinaya Pitaka adalah bagian pertama dari 3 bagian Tripitaka atau kitab suci agama Buddha. Bagian ini berisi hal-hal tentang peraturan bagi para biku dan juga bikuni. Vinaya atau etimologis berarti aturan, tata tertib. Vinaya diartikan melenyapkan, menghapus, memusnahkan, menghilangkan segala tingkah laku yang menghalangi kemajuan dalam jalan pelaksanaan dhamma atau sesuatu yang membimbing keluar dari dukkha. Vinaya tidak hanya diartikan sebagai peraturan, tetapi juga berhubungan dengan kebikuan yang berisi peraturan latihan, larangan yang dibolehkan, dan ketentuan yang mengatur kehidupan biku. Vinaya Pitaka terdiri atas yang pertama ada Sutta Vibhaga, terdiri dari 2 kitab yaitu Mahavibhanga dan Cula Vibhanga. Sutta Vibhanga merupakan penggolongan pelanggaran yang dibagi ke dalam ke-8 kelompok, yaitu ada Parajika, Sanghadisesa, Aniyata, Pacittiya, Nisaggiya, Pacittiya, Patidesaniya, Sekhiya, dan Adhikarana Samatha, yang semuanya berjumlah sebanyak 227 sila untuk biku dan 311 sila untuk para bikuni. Pada dasarnya, penggolongan dalam buku ini terdiri dari 2 bab, yaitu Biku Sutta Vibhanga dan Bikuni Sutta Vibhanga yang berisikan tentang suatu rangkaian peraturan untuk biku dan bikuni. Yang kedua adalah Kandaka. Kandaka terdiri dari 2 kitab, yaitu ada Mahavagga dan Culavagga Pali. Lalu Mahavagga ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada Mahakandaka, yaitu mengenai peristiwa sesaat setelah mencapai penerangan sempurna hingga terbentuknya sangha dan berbagai metode atau aturan untuk memasuki sangha. Yang kedua ada Uposatha Kandaka, yaitu mengenai pengumuman hari-hari dan pertemuan uposatha serta berbagai jenis sima. Yang ketiga ada Pasupanayika Kandaka, yaitu bagian mengenai memasuki fasa, baik itu peraturan maupun tempat tinggal selama musim hujan atau fasa, dan cara pelaksanaannya.
Yang keempat ada Pavarana Kandaka, yaitu bagian mengenai tata cara upacara penutupan musim hujan atau Pavarana. Yang kelima ada Camakandaka, yaitu bagian mengenai aturan untuk menggunakan pakaian dan perabot hidup. Lalu yang keenam ada Besaja Kandaka, yaitu bagian mengenai pemakaian obat-obatan dan makanan. Yang ketujuh ada Katina Kandaka, yaitu bagian mengenai peraturan yang berhubungan dengan upacara Katina dan pembagian jumlah tahunan. Lalu yang kedelapan ada Civara Kandaka, yaitu bagian mengenai peraturan yang berhubungan dengan pemakaian bahan jubah, aturan tidur, dan bagi biku yang sedang sakit. Lalu yang ke-10 ada Kosambika Kandaka, yaitu tentang perselisihan di Kosambi, di mana juga tercantum tentang cara menyelesaikan perselisihan dalam sangha. Lalu bagian yang kedua ada Culiavaga, terdiri dari beberapa aturan, yaitu yang pertama ada Kamakandaka. Bagian ini mengenai aturan untuk menangani pelanggaran yang dihadapkan kepada sangha. Yang kedua ada Parivasaka Kandaka, mengenai aturan untuk menangani pelanggaran yang dihadapkan kepada sangha. Yang ketiga ada Samucaya Kandaka, mengenai aturan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam hal ini adalah hukuman dan rehabilitasi setelah menjalaninya. Yang keempat ada Samatta Kandaka, yaitu penerimaan kembali seorang biku. Yang kelima adalah Kudaka Fatu, yaitu aturan untuk memendi, berpakaian, dan lain-lain. Yang keenam adalah Senasana Kandaka, tempat tinggal, perabot, penginapan-penginapan. Yang ketujuh adalah Sangha Beda Kandaka, perpecahan sangha oleh Devadatta. Yang kedelapan adalah Fata Kandaka, perlakuan pada berbagai golongan biku dan kewajiban para guru dan samanera. Yang kesembilan adalah Patimokkatapana Kandaka, pengucilan dari Patimokkha. Yang ke-10 Bikuni Kandaka, petahbisan dan petunjuk bagi para bikuni. Yang ke-11 ada Pancasati Kandaka, sejarah bangsa Sangha Samaya pertama di Rajagana. Yang ke-12 adalah Satasati Kandaka atau sejarah Sangha Samaya kedua di Vesali. Lalu di bagian ketiga ada Parivara. Kitab Parivara memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan juga ujian. Peraturan-peraturan dalam Sutta Vibhanga dan Kandaka disertai cerita mengenai terjadinya aturan ini. Di antaranya benar-benar formal yang semata-mata menunjukkan bahwa biku atau sekelompok biku telah melakukan pelanggaran atau mengikuti kebiasaan tertentu yang karenanya Sang Buddha menetapkan suatu keputusan. Akan tetapi, cerita-cerita nyata yang dimasukkan teristimewa dalam Mahavaga dan Culavaga serta khotbah-khotbah dari Nikaya-Nikaya.
Lalu, bagaimanakah latar belakang dari Vinaya Pitaka itu sendiri? Menurut Vinaya Atakata atau Samanta Prasadika, Sang Buddha memberikan Vinaya dimulai setelah 20 tahun beliau mencapai penerangan sempurna. Karena pada waktu itu mulai timbul perilaku biku-biku yang bukan hanya merugikan perkembangan spiritualnya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap citra Sangha dan agama Buddha pada umumnya. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan Sang Buddha akhirnya menetapkan Vinaya. Yang pertama, untuk legaknya Sangha, karena tanpa Vinaya, Sangha tidak akan bertahan lama. Lalu untuk kebahagiaan Sangha, lalu yang ketiga adalah untuk pengendalian diri orang-orang yang tidak teguh yang dapat menimbulkan persoalan. Lalu selanjutnya adalah untuk kebahagiaan biku-biku yang berkelakuan baik, karena pelaksanaan sila yang murni menyebabkan kebahagiaan sekarang ini. Lalu ada juga untuk perlindungan diri dari asapa atau kekotoran batin dalam kehidupan ini. Setelah beberapa hari Buddha Gautama Mahaparinibbana, ada seorang biku yang bernama Subada mengucapkan kata-kata demikian. Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita telah terbebas dari petapa agung yang tidak lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak sesuai untuk dilakukan, yang membuat hidup kita menderita, tetapi kita sekarang dapat berbuat apa saja yang kita suka. Hingga akhirnya ucapan itu dianggap merugikan dan dapat memecah belah ajaran agama Buddha. Maka Mahakasapatera mengadakan konsili atau Sangha Samayaguna untuk mengulang kembali Dhamma dan Vinaya. Konsili yang berlangsung 7 bulan ini dihadiri oleh 500 orang arahat dan menghasilkan Vinaya diulang oleh Biku Kali dan Dhamma diucapkan ulang oleh Biku Ananda. Serta untuk pelestarian Dhamma, kini sudah mengadakan sidang Sangha sebanyak 6 kali. Jadi, kesimpulan dari video materi kali ini adalah Vinaya merupakan peraturan, disiplin atau tata tertib untuk melenyapkan, menghapus, atau memusnahkan atau menghilangkan dalam hal ini tingkah laku yang menghalangi kemajuan dalam jalan melaksanakan Dhamma. Keutuhan dan kemurnian Dhamma yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari di antara para pengikutnya. Serta untuk mengulang kembali Dhamma dan Vinaya agar tidak sirna dari bumi ini dan untuk menjaga keutuhan Dhamma dan Vinaya itu sendiri. Vinaya merupakan pusaka kemoralan biku dan sebagai penjaga Dhamma. Oleh karena itu, hendaknya sebagai Garavasa dan Pabajita, kita bersama-sama membenahi moral kita agar Dhamma akan tetap ada. Demikian video dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya Franky Dilea, pamit undur diri dulu.